Dalam dunia One Piece, kita dapat melihat ada berbagai jenis atau tipe buah iblis yang sudah ditampilkan dalam serinya. Secara umum buah iblis dibagi menjadi 3 yaitu Logia, Paramecia, dan Zoan. Namun setelah arc Punk Hazard, kita mulai diperlihatkan tentang buah iblis artifisial atau buatan. Ternyata ada beberapa fakta menarik tentang buah iblis artifisial atau buah iblis buatan yang muncul di sepanjang seri One Piece. Seperti yang sudah muncul dalam ceritanya, buah iblis artifisial merupakan salah satu subjenis dari 3 jenis buah iblis utama. Kemunculan buah iblis artifisial ini pertama kali terjadi pasca time skip, tepatnya ketika kru topi jerami sudah memasuki wilayah New World. Seperti yang kita ketahui buah iblis itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan banyak dicari oleh hampir semua orang. Tujuannya jelas untuk menambah kekuatan mereka, sehingga mereka menjadi sosok yang kuat. Meskipun sampai sekarang buah iblis masih jadi misteri, namun ada juga beberapa pihak yang mencoba untuk menciptakan buah iblis versi mereka sendiri. Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai buah iblis artifisial. 1. Dibuat oleh manusia. Fakta buah iblis artifisial yang pertama adalah dibuat oleh manusia. Sesuai namanya, buah iblis berjenis artifisial atau buatan ini merupakan buah iblis yang diketahui merupakan hasil kreasi manusia. Mereka berusaha untuk menirukan kekuatan dahsyat dari buah iblis asli. Sejauh ini, baru 2 orang ilmuwan yang diketahui memiliki proyek untuk menirukan buah iblis. Mereka adalah Vegapunk dan juga Caesar Clown. Caesar Clown juga merupakan seorang mantan ilmuwan angkatan laut. Caesar adalah ilmuwan yang menciptakan buah iblis Smiles, yang menjadi sumber kekuatan utama bagi kelompok bajak laut buas milik Kaido. Sementara, sosok ilmuwan lainnya adalah Dr. Vegapunk yang saat ini sedang menjadi sorotan utama di arc Pulau Egghead. Dr. Vegapunk adalah ilmuwan yang berhasil menciptakan buah iblis artifisial yang mirip dengan kekuatan milik Kaido. Buah iblis ciptaannya sendiri dimakan oleh Momonosuke saat berada di Punk Hazard. 2. Butuh waktu lama untuk membuatnya. Bukan sebuah pekerjaan yang mudah untuk bisa menciptakan atau menirukan kekuatan buah iblis. Hal ini terungkap dalam kilas balik Vegapunk di chapter 1067. Dalam chapternya, terungkap bagaimana Vegapunk membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk melakukan penelitian terhadap Kaido. Setelah itu, barulah dia mampu untuk menirukan kekuatan buah iblis Uonomi miliknya, meskipun warna yang dihasilkan beda. Di sisi lain, tidak diketahui seberapa lama Caesar Clown menciptakan buah iblis artifisial Smiles yang digunakan oleh kru bajak laut buas Kaido. Bisa jadi Caesar sudah melakukannya sejak lama, bahkan jauh lebih lama dari Vegapunk. Satu hal yang pasti adalah butuh dedikasi dan perjuangan serta kerja keras untuk bisa menemukan formula yang tepat dalam menciptakan buah iblis artifisial ini. 3. Butuh dana yang tidak sedikit. Selain membutuhkan kerja keras, dedikasi yang tinggi dan waktu yang tidak sebentar, untuk menciptakan buah iblis artifisial ini pun membutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit. Kita tentunya bisa membayangkan berapa dana yang harus World Government keluarkan untuk mendanai riset buah iblis artifisial Vegapunk selama 20 tahun, sebelum kemudian dia berhasil mewujudkan hal tersebut. Ini juga yang menjadi alasan Vegapunk memutuskan untuk bergabung dengan World Government sejak dahulu. Dia sadar bahwa mereka memiliki sumber daya yang banyak, termasuk dana. Sehingga, keinginan dan risetnya bisa terwujud. Sayangnya, mereka sudah tidak lagi mau mendanai semua riset Vegapunk yang mana membuatnya kesal. Hal ini juga tentunya berlaku kepada Caesar dan buah iblis artifisial ciptaannya. 4. Diambil dari DNA makhluk hidup lain. Yang menarik adalah buah iblis artificial ini semuanya diambil atau memiliki landasan yaitu DNA atau lineage faktor makhluk hidup lain. Contoh nyatanya adalah buah iblis artifisial Smiles buatan Caesar Clown. Buah iblis buatan tersebut diambil dari DNA hewan, mulai dari kuda, jerapah, gajah, singa, dan sebagainya. Hal ini pun bisa kita lihat dari perubahan para gifters kelompok bajak laut Kaido. Contoh lainnya tentu adalah buah iblis ciptaan Vegapunk yang dimakan Momonosuke. Dia melakukan penelitian terhadap Kaido untuk waktu yang lama, dan salah satunya adalah mengambil sampel DNA miliknya. Hal inilah yang kemudian membuatnya bisa menciptakan buah iblis tiruan milik Kaido, serta mengaplikasikan kekuatan buah iblis ke tubuh Seraphim. 5. Semuanya bertipe Zoan.
Dan berbicara mengenai buah iblis artificial mengambil DNA makhluk hidup lain, jika kita perhatian semua buah iblis artifisial berjenis zoan. Baik buah iblis Smiles ataupun buah iblis Vegapunk sama-sama berjenis zoan, di mana penggunanya akan berubah menjadi bentuk hewan yang mereka makan. Masih belum diketahui apa yang jadi alasan hanya buah iblis zoan yang berhasil ditirukan. Namun, kemungkinan hal tersebut ada kaitannya dengan DNA makhluk hidup yang cenderung lebih mudah didapatkan daripada elemen alam. Akan tetapi di chapter 1066 kita juga diperlihatkan bahwa Seraphim Jinbei bisa berenang di lantai dan dinding. Hal ini mengingatkan kita tentang buah iblis milik Senor Pink yang bertipe Paramecia. 6. Memiliki banyak resiko. Satu hal yang paling nyata terlihat dari buah iblis artificial atau buah iblis buatan adalah memiliki banyak resiko. Memakan buah iblis buatan tidak sama dengan memakan buah iblis alami. Seperti yang kita ketahui, memakan buah iblis asli atau alami hanya akan menghilangkan kemampuan penggunanya untuk bisa berenang di lautan. Namun, hal ini berbeda dengan pemakan buah iblis artifisial. Mereka yang memakan buah iblis artifisial memiliki resiko untuk kehilangan sisi emosional, perubahan wujud yang tidak sempurna, bahkan mereka tidak akan memiliki kekuatan penuh layaknya pengguna buah iblis pada umumnya. Contoh nyata dari hal ini adalah Killer dan para pemakan buah iblis Smiles gagal lainnya yang ada di wilayah Wano. Dan Momonosuke juga bisa jadi contoh dari hal ini. Buah iblis artifisial adalah bukti nyata bagaimana manusia berusaha untuk menciptakan buah iblis versi mereka sendiri. Namun, di sisi lain, hal ini juga semakin memperbesar misteri tentang buah iblis. Siapa sebenarnya pembuatnya? Oda Sensei sendiri menjanjikan bahwa jawabannya akan muncul di tangan Dr. Vegapunk. Nah, itulah beberapa fakta tentang buah iblis buatan di seri anime One Piece. Terima kasih sudah menonton video ini.